berdoa dulu. Ya, katanya. Kita tadi persiapkan berdoa mulai. Nah, sebelum kita mulai silakan alat tulis disiapkan. Sudah? Sudah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kemarin Buya sudah membahas sedikit berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, ada yang mau nyoba bacakan? Karena Mas Hafiz boleh dibaca. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis, seperti yang dilakukan oleh komputer, tapi diterapkan oleh manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah baik dalam teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Iya, jadi berpikir komputasional itu artinya kita berpikir seperti kita jadi komputer. Ciri-cirinya apa? Kita berpikir secara runtut, harus urut. Nah, bukan berarti kita jadi komputernya, tapi kita berpikir seperti memerintahkan komputer supaya nanti komputer itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemarin juga sudah punya sampaikan 4 prinsip berpikir komputasional. Ada yang mau membacakan? Dibaca. Algoritma. Jadi 4 prinsip berpikir komputasional itu: 1. Dekomposisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi, yang terakhir algoritma. Nah, pada hari ini kita akan membahas pengenalan pola dulu. Kita mulai, apa sih yang nanti kita dapatkan? 1. Menemukan pola dari berbagai situasi. Jadi nanti kita akan menemukan pola yang ditampilkan. Nah, melalui metode unplug itu tanpa media atau tanpa bantuan teknologi alias manual. Nah, secara berkelompok dengan tepat. Nanti kalian bekerjanya secara berkelompok. Yang kedua, menemukan pola juga, tapi dengan bantuan teknologi. Gitu ya. Nanti ada bantuan pakai komputer dan HP. Gitu. Selanjutnya, sebenarnya apa sih pentingnya? Apa sih manfaatnya untuk kita? Pertama, membantu memecahkan masalah. Jadi nanti tidak hanya untuk pelajaran coding saja, itu membantu pola berpikir kita supaya mudah untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan materi ini, yaitu dengan pola. Yang kedua, meningkatkan kemampuan logika dan berpikir kritis. Jadi kalian berpikirnya itu tidak sederhana. Kok bisa berpikir, oh ini harusnya begini. Tidak hanya yang sederhana saja. Yang terakhir, dasar untuk mempelajari pemrograman. Jadi coding dan kecerdasan artifisial itu dasarnya menggunakan, salah satunya menggunakan pengenalan pola. Kemudian apa saja nanti yang kita lakukan pada hari ini? 1. Belajar mengenal pola. Nanti akan Buya tampilkan beberapa contoh dulu dan Buya jelaskan pola itu apa. Yang kedua, bermain menggunakan web. Nanti Buya mau minta tolong salah 1, salah 2, atau salah 3 untuk maju menentukan pola yang kosong supaya nanti sebuah mobil itu bisa berjalan lancar.
Yang ketiga ada kerja kelompok, nanti ada lembar kerja, bunyinya sudah siapkan. Nanti kalian tinggal tempel-menempel. Yang terakhir evaluasi, nanti menggunakan game yang bunyinya sediakan dan ini yang menggunakan HP. Gitu ya. Kemudian pertanyaan pertama sebelum kita melajari pola. Pernahkah kalian melihat pola? Nah, contohnya segitiga. Kamu bisa perhatikan di pola di belakang sana. Itu ada pola batik. Sebenarnya bentuknya sama atau tidak? Sama. Kemudian perhatikan keramik. Keramik itu sebenarnya berpola tidak? Iya. Bentuknya apa? Persegi. Kemudian di samping ada motifnya. Motifnya sebenarnya berpola tidak? Berpola. Bagaimana kalau selalu meletakkan pola, maka dia akan aneh bentuknya. Kemudian pernah nggak kamu jalan-jalan sama bapak ibunya menggunakan motor atau mobil? Kemudian ketemu lampu merah. Pernah ya? Nyala lampunya bagaimana? Merah, kuning, hijau. Langsung kuning lagi atau merah lagi? Merah. Kalau kamu perhatikan itu selalu bentuknya gantiannya selalu sama, orang-orang pola-pola. Jadi merah, kuning, hijau. Setelah hijau akan merah lagi, kemudian kuning lagi, hijau, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu aplikasi pola yang bisa kita temui secara mudah. Contohnya di kehidupan sehari-hari tadi juga ada yang di lantai rumah atau jendela. Kalau kamu perhatikan kadang jendela atau teralis depan ban pagar polanya sama nggak setiap ininya? Sama. Cuma kita kadang tidak sadar bahwa itu sebenarnya pola. Kemudian contoh ini buku temanmu sebenarnya gambarnya sama tidak? Sama. Cuma dijejer-jejer. Nah, ini juga pola. Sudah mulai ada gambaran tentang pola ya? Nah, apa itu pola? Nah, kita sekarang akan belajar apa sih sebenarnya pola itu? Nah, pola atau nama kerennya pattern recognition. Apa bacanya? Pattern recognition. Nah, pengenalan pola adalah kemampuan untuk menemukan kesamaan. Jadi kesamaannya. Nah, tadi ada merah, kuning, hijau, kembali merah lagi, kuning lagi, hijau lagi. Sebenarnya ada yang sama di situ. Apa warna apa? Merah, kuning, hijau. Iya, dan itu diulang-ulang. Atau namanya keteraturan atau tren. Nah, kalau di pemrograman, tren namanya. Dalam belakang. Nah, dengan pengenalan pola, kita dapat memprediksi dan membuat keputusan selanjutnya itu warna apa atau bentuk apa. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ke langkah selanjutnya, sekarang berdiri. Punya ada permainan sedikit. Ketika nanti kalian berhitung urut dari Aldi, kemudian nanti ketika yang mendapat kelipatan 3, maka melakukan sesuatu. Tahu kelipatan 3 ya? Tahu. Kata berapa saja? 12 dan seterusnya. Oke. Nah, yang nanti mendapatkan kelipatan 3 nanti melakukan yuhu, gitu ya. Oke. Dan setelahnya melanjutkan hitungannya. Yang salah maka nanti yang maju mengerjakan soal yang dari ini. Siap? Siap. Oke. 1, 2, yuhu. 4, 5, yuhu. Setelah 6,
ya. Selanjutnya 8 9 maju. 11 Ibu 13 14 16 Oke, kita dapat 2 anak. Oke, nanti ketika Bunia memberikan soal, nanti yang maju Mbak Dia dan Rasid, gitu ya. Silakan boleh duduk kembali. Selanjutnya, contoh nih contoh. Tadi kita sudah membahas lampu merah. Ada merah, kuning, betul, bagus. Kemudian yang ini yang bawah. Udah? Bisa ya? Oke, sekarang bermain yuk. Nah, sekarang Bunia akan menampilkan sesuatu dan ini yang maju tadi yang keliru. Oke. Yang lain nanti boleh ada kesempatan, bisa. Bisa ada kesempatan. Oke. Perhatikan betul-betul. Jadi nanti tugas kalian adalah memperlancar jalannya mobil. Ya, jadi nanti mobil itu akan berhenti ketika jalannya bolong. Nah, nanti kalian tugasnya adalah melengkapi jalan itu sesuai dengan pola yang benar. Contoh dari ini. Apa ya? Nah, ini mobilnya berhenti di situ. Yang harus dilakukan adalah melengkapi polanya supaya mobil itu bisa sampai finish. Nah, kira-kira ada lingkaran, segitiga, bolong, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, kira-kira yang ada tanda tanyanya diisi gambar apa? Segitiga. Kita cek. Bunia ambil segitiga, tarik di sini. Cetok. Bisa? Bisa. Oke, sekarang mau Rosid dulu atau Tia dulu? Iya. Boleh, silakan. Yang lain perhatikan dulu ya. Silakan. Pakai ini. Pilih yang mana diperhatikan dulu polanya. Nah, kamu ambil gambar apa diletakkan di situ. Ya, ditekan. Ini. Nah, kurang satu lagi. Ditekan, diklik, tekan. Kamu tekan di sini tadi. Nah, jelas nggak? Nah, yuk, pakai. Oke, tepuk tangan buat kita. Sudah mulai semangat? Gantian Rosid. Yuk. Yuk, sambil perhatikan gambarnya. Kira-kira gambar apa? Pakai masnya ditekannya di sini, dipencet di tempat yang inginkan. Dilepasnya di bagian bola. Kira-kira gambar apa itu? Ditekannya di sebelah situ ya. Oke, selanjutnya. Pelan-pelan.
Satu lagi. Pelan-pelan. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau nyoba? Boleh. Selanjutnya. Yuk, kita perhatikan. Kedua lagi. Satu lagi. Oke. Ada yang mau lagi? Satu lagi? Tidak? Kalau tidak ada, ini bisa untuk latihan kamu di rumah. Namanya ABC ya. Nanti dicari di Google ada ABC ya. Itu untuk latihan kamu dalam penentuan kelompok. Mudah? Mudah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, nah kita akan berkelompok. Yang sudah berniat dari kemarin silahkan berkelompok sesuai urutannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gitu ya. Meja yang tidak terpakai silahkan diletakkan di pinggir. Paham? Silakan. Oke, sudah berkelompok ya? Sudah. Siapkan alat tulisnya untuk memberi nama kelompok dan anggota kelompoknya. Nanti diletakkan di bagian atas. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, dengarkan dulu sebentar. Dan nanti Bunia minta tolong ini diberi nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian tugas kamu nanti kamu setiap kelompok mendapatkan sebuah lembar kerja yang berisi pola. Nah, nanti jawabannya ada di amplop rahasia. Nah, nanti setiap kelompok mendapatkan satu lembar kerja dan satu amplop rahasia. Silakan kalau sudah dapat nanti kamu dibuka. Bunia beri waktu untuk menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Gitu? Kemudian ditambahkan, bagi yang tidak mempunyai lem, silakan nanti bisa ambil lem di sini. Ini sudah ada lemnya sedikit, nanti kalau kurang tidak ambil lagi. Jelas? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau sudah selesai untuk mengerjakan ini, Bunia cek. Yang pertama yang benar, nanti silakan kamu maju untuk memilih yang mana yang mau kamu jelaskan. Jadi nanti setiap kelompok kamu menjelaskan hasil pekerjaanmu satu-satu. Cukup satu saja. Dan tidak boleh sama dengan namanya. Betul? Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan.
wortel. Betul tidak jawaban dari Bapak Betul. Tepuk tangan buat Mama Sunan. Silakan berdiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk lama 3. Yang lain sambil memperhatikan dan melihat jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelinci, wortel, kemudian kelinci. Betul tidak jawabannya? Betul ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan bagi yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebah, kelinci, maka jawabannya lebah. Betul tidak? Betul ya. Tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh duduk. Mudah bukan? Mudah. Kemudian ketika kamu salah mengerjakan, nyawanya cuma ada 3. Kalau salah maka berkurang 1, tinggal 2 dan seterusnya. Kalau sudah habis nyawanya maka akan mati. Di situ ada 10 level soal. Silakan di scan dulu. Silakan scan. Silakan. Ayo cepat.
semakin jelas arah suksesnya atau semakin mudah untuk mendapatkan jawabannya. Nah, sebenarnya tanpa kalian sadari, kita itu sudah main pola. Dari awal tadi kita pas bermain menghitung kelipatan. Kalau kamu perhatikan, setiap kelipatan tiga, gitu, itu berpola. Kelipatannya berapa? Tiga. Setiap angka yang ditambah 3 tambah 3 itu nanti bilang ini berpola. Jelas ya? Terus kemudian tadi kita sudah belajar menambal jalan supaya mobilnya berjalan lancar. Itu juga pola. Kemudian tadi kalian sudah belajar lembar kerja. Ini juga pola. Dan yang terakhir tadi kalian sudah main game menggunakan HP dan mendapatkan hasil luar biasa. Ternyata semua itu mudah asal kita sering berlatih dan belajar. Kemudian, nah kunci ketika mengerjakan pola harus jeli atau teliti. Telitilah dalam melihat pola, maka kamu dapat memecahkan masalahnya, alias dapat menemukan pola yang hilang. Nah, simpulannya mengidentifikasi atau kamu melihat kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Tadi ada merah